Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki itu? Tentunya benerin makan yang pertama. Ya, makanan tuh maksudnya apa? Jangan makan makanan yang tadi tinggi lemak, tinggi gula gitu-gitulah. Yang kedua apa? Akhir-akhir ini banyak anak usia balita, terutama wanita yang meninggal mendadak. Panas kejang, dibawa ke rumah sakit, didiagnosa radang paru dan radang selaput otak, akhirnya meninggal setelah dirawat. Kami yang awam jadi sedikit khawatir walaupun percayakan takdir. Penyebabnya apa? Saya nggak tahu penyebabnya apa. Bagaimana menyikapinya? Gini, penyebab kematian mendadak seperti itu biasanya penggumpalan atau pengentalan darah biasanya. Ya, saya nggak tahu sebabnya apa dan saya tidak mau membuka forum tentang itu. Ya, saya nggak tahu dan tidak mau menuduh-nuduh juga. Tapi kita bicara solusinya aja. Ya, maka bagi kita semua saran saya ya mulai sekarang, sebenarnya saya sudah pernah posting sebenarnya tentang ini. Cuma mungkin nggak ngeh. Ya, jadi pengentalan darah itu sekarang emang menjadi satu penyakit yang banyak banget ya, sampai akhirnya sudden death, mati mendadak gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki itu? Tentunya benerin makan yang pertama. Ya, makanan tuh maksudnya apa? Jangan makan makanan yang tadi tinggi lemak, tinggi gula gitu-gitulah. Yang kedua apa? Kunyit sama serai. Kalau bisa Bapak Ibu minum. Ya, kunyit sama serai. Ya. Kalau anaknya masih bayi atau masih disusuin ya ibunya aja yang minum. Ya, jangan bayinya yang minum. Ya. Kemudian apalagi air kelapa tuh bagus. Ya, air kelapa mau tua mau muda silakan, asal jangan kelapa yang dibakar. Minum tiap hari. Ya. Rimpang-rimpangan itu semuanya bagus. Semuanya, terutama yang kayak kunyit-kunyitan itu loh. Kunyit-kunyitan jadi bikin ramuan yang ada kunyitnya. Itu termasuk pengencer darah yang sangat baik. Termasuk juga habatus sauda. Minum tiap hari. Anak-anak mulai dikasih itu habas sauda, madu. Sebenarnya 3 sih resepnya biasa saya kasih itu kalau buat hari-harian supaya paling tidak buat maintain ya. Habas sauda, madu sama probiotik. Kalau nggak ada probiotik pakai apa? Pakai cuka. Ya, termasuk cuka itu ya. Cuka apa aja? Cuka apel, cuka madu, cuka kurma, pokoknya semua cuka tapi pastikan cukanya halal. Itu sangat baik sebenarnya dalam mencegah terjadinya lonjakan gula. Kalau Anda makan yang manis-manis. Jadi kayak misalkan gini lah, ini air putih gitu ya. Air putih begini, Anda campurin air di sini, masukin air di sini, kemudian Anda campurin cuka bangsa 1 sendok teh aja. Atau probiotik ya. Itu akan mencegah gula naik. Ya. Dan mengurangi rasa lapar. Coba aja. Mengurangi rasa lapar, ya. Itu jadi habas soda, madu, probiotik. Kasih tiap hari itu, ya. Dan kalau bisa berbekam, rutinkan berbekam mulai sekarang. Serius, itu sangat baik dalam mencegah pengentalan darah. Ya, berbekam. Apalagi banyak. Salah satunya adalah bawang-bawangan. Semua jenis bawang-bawangan itu punya efek yang sangat baik dalam mengurangi pengentalan darah. Dokter minum. Sekarang saya lagi suka bawang tunggal yang difermentasi. Bagus banget. Lagi senang makan ya. Makan sak-sak kulitnya. Sama kulitnya. Bahkan kalau saya bikin sambal, bawang itu kulitnya nggak saya buang. Ya, termasuk bikin rimpang-rimpang itu kulitnya nggak saya buang, saya cuci. Makanya di promo di kita, di kafe itu rimpangnya nggak kita kupas. Karena semuanya bermanfaat. Ya, cuci bersih banget ya, nanti baru kita geprek. Gepreknya dia itu fungsi apa tahu nggak? Ibu-ibu tahu nggak fungsi geprek itu ngapain? Hah? Ini saya ajarin ilmunya. Hewan, Anda pukul kucing, kucingnya marah kan? Apa yang dikeluarin? Giginya mah kukunya, ya kan? Itu mekanisme pertahanannya mereka. Nah, tumbuhan itu karena nggak punya kuku, nggak punya cakar, nggak punya bisa. Ketika digebuk, dia akan mengeluarkan bahan perlindungan dia yang bermanfaat untuk kita. Jadi geprek itu ya salah satunya untuk mengeluarkan itu. Ya, kalau itu kalau nggak dikeprek, diapain? Kan kita rebus, panas kan? Panas itu ngeluarin itu, maksudnya gitu loh.
Jadi kalau mau lebih cepat, habis digeprek kasih air panas, keluar dia cepat. Begitu polanya. Ya, jahenya digeprek, serehnya digeprek, kunyitnya digeprek, tinggal kasih air panas jadi mah. Dan tadi mulai sekarang biasakan untuk tidak pakai gula pasir. Jadi minum rempah-rempah gitu tuh, coba mulai minum yang tawar dulu. Ya. Apa yang terjadi? Nanti lihat, pelan-pelan dia akan mengatasi atau mengurangi kecanduan gula. Ya. Kecanduan gula tuh bahaya. Ya. Itu ya mungkin ya. Tadi apa tadi? Bawang-bawangan, herbal soda, probiotik, termasuk produk-produk fermentasi. Ya. Jadi cuka kan fermentasi sebenarnya kan, atau probiotik. Ya. Jadi banyak sebenarnya pedomannya, ya. Ada juga yang pakai 1P, 1P, satu probiotik, satu prebiotik. Bedanya apa? Probiotik itu makhluknya, bakterinya, prebiotik makanannya. Ya. Kayak gini nih, atau mungkin lemak-lemak seperti yang bukan lemak-lemak kayak bawang putih. Ada beberapa jenis prebiotik itu emang bagus banget. Jadi ada makan barengan sama probiotiknya. Tiap hari 1P, 1P. Ingat aja tuh. Ya, jadi kayak gini kan makanan ini bukan probiotik sebenarnya, tapi makanan fermentasi. Tapi bagus ya, karena kan dia dibuat pakai bakteri, ya. Jadi ketika ini dimakan sama prebiotiknya, ini prebiotik. Madu tuh kalau saya lebih senang nyebutnya prebiotik, meskipun ada mengatakan tuh ada bakteri juga. Banyak pertanyaannya, mohon maaf gak kebaca semua. Tulisannya banyak tulisan dokter pula. Yang tadi disebutkan bahwa perlakuan atau bahkan harapan dari orang tua yang tidak semestinya berlebihan ya pada anak dapat mempengaruhi perilaku bahkan kesehatan. Bagaimana dengan mental anak? Adakah keinginan yang tidak semestinya itu mempengaruhi mental anak? Ya. Satu paket. Susah kan jadi orang tua? Susah. Saya pun baru tahu ternyata tidak semudah itu. Karena zaman dulu tontonan kita cuma TVRI, Aneka Ria Safari, sama apa lagi tuh, Ria Jenaka. Sekarang mereka tuh pembandingnya banyak banget. Bahkan kita bisa dicap bukan orang tua yang asik. Ini saya ajarin caranya sekarang. Saya kemarin ketemu dengan seorang guru saya lah. Dia cerita. Saya ngerti kalau Anda saya sebutin siapa Ustaz, Anda pasti tahu dia. Tapi saya nggak sebutin. Dia cerita, Dok, saya bilang, dia cerita begini. Kemarin saya diajak anak saya nonton Indonesia lawan Vietnam atau Thailand. Pergi dia beli tiket dari Bogor sana, di ujung gunung sana, pergi ke Senayan berdua sama anaknya. Pakai beli tuh baju Indonesia. Dalam rangka apa? Mengambil hati anaknya. Wah, habis selesai nonton, keluarlah semua tuh cerita anaknya. Begitu. Ya, jadi salah satu yang kita tuh lupa adalah dialog dengan anak. Ya kalau udah kayak begini apa yang dikerjakan? Dialog, diajak dialog, dirangkul. Kalau perlu kita ngikut dia gitu loh. Asal tidak berlebihan, tidak masalah. Ya. Nggak berlebihan, maksudnya seperti apa? Misalkan dia sukanya nonton misalkan film apa, ya ikutin aja nonton untuk membuka mulutnya dan hatinya. Kalau nggak tuh nggak buka itu. Ya udahlah, kita banyak salah sama dia. Meskipun ya bab ini saya mengatakan berarti kita tuh statusnya jadi menurun dong gara-gara ini. Enggak. Cuman kalau anaknya nggak paham agama, dia akan menganggap orang tuanya biasa-biasa aja. Kecuali kita menanamkan ke anak tentang agama, atau kita titipkan ke sekolah agama, pesantren segala macam, dia paham tentang cara menghargai orang tua, kan gitu. Kalau nggak dapat semua, ya. Jadi kayak sekarang dengan begitu saya ngeliat penyakit pun merajalela di mana-mana, orang tua begitu-begitu saja, nggak berperan sebagai bapak, nggak berperan sebagai ibu, nggak tahu cara dialog sama anak. Baru kemarin nih dapat lagi nih, subhanallah. Ada yang cerita ke saya gitu kan, bagaimana dia menceritakan bapaknya itu ketika sama anaknya 2 jam tidak ada ngobrol apapun dalam sebuah perjalanan. Ini orang tua macam apa kayak begini? Ya, jadi jangan jadi orang tua yang bisu, gitu aja pesan saya. Untuk menghadapi kayak begini nih, ya.
Jadi kalau sudah kayak begini apa harus dilakukan? Ya minta maaf, minta ampun sama Allah. Ya Allah, sempurnakan, tutupi segala kekuranganku dalam mendidik anak ini. Salah satunya kita bisa sampaikan itu pada Allah, dan bukalah ruang-ruang dialog itu. Salah satu contohnya apa? Ya peluk anak, ajak komunikasi, dialog sama dia, yang ikut aktivitas dia, ya seperti itu. Saya kira mungkin itu.